sebetulnya kualitas yang diperlukan bukan hanya kita sebagai leader, tapi terlebih kita sebagai manusia. Hari-hari ini ngerasa gak sih orang gampang banget tersinggung? Berusaha mencari yang beda sama Gen Z yang baru lulus luar negeri, yang tentunya punya wawasan, ahli dalam gadget, tahu segala hal yang terbaru, dianggap tidak cukup kuat, tidak cukup punya daya tembus narasumber, tidak cukup punya daya tahan yang kuat untuk liputan-liputan yang dianggap keras. Mana tuh Najwa disuruh ke depan, dianggap pemanis. Wah tuh kan jurnalis perempuan cengeng. Melaporkan bencana kok menangis, diragukan, nggak dianggap cukup punya daya, nggak dianggap cukup bisa mampu melakukan ini. Kita mulai aja diskusi kita pagi ini ya Bapak Ibu, Mbak Nana. Boleh di-share pengalaman dan point of view Mbak Nana terkait gender disparities ya. Saat Mbak Nana mulai karir tuh di Metro TV, bener ya. Kemudian sebagai karyawan, mid career, lalu mohon diceritakan sedikit tentang pengalaman Mbak Nana di posisi sampai tertinggi saat ini sebagai founder Narasi, silakan. Ya, seperti yang tadi saya bilang teman-teman, saya jadi wartawan itu dari mulai tahun 2003. Dan pengalaman saya menjadi jurnalis, saya mendapat banyak kesempatan untuk melihat bagaimana beragam peristiwa yang membentuk dunia kita saat ini. Secara sadar maupun tanpa sadar begitu ya. Dunia berubah sedemikian cepat. Pandemi kemarin 3 tahun yang lalu, itu situasi kegawat daruratan yang mengakselerasi perubahan. Tapi tanpa itu pun, kita hidup di dunia yang sedemikian kompleks, yang mudah sekali tumbuh kesalahpahaman, mudah sekali dipicu dan disulut oleh hal-hal kecil. Menjadi wartawan, saya banyak dapat kesempatan untuk meliput dari yang seru-seru, indah-indah, sampai yang kelam-kelam. Lahirnya negara baru, perjanjian damai, bagaimana gencatan senjata, penemuan inovasi, hal-hal yang luar biasa. Tapi di sisi lain saya juga meliput konflik, perang, bencana alam, pergolakan politik. Dan semua hal itu semakin membuat saya sadar apa sebetulnya kualitas yang diperlukan bukan hanya kita sebagai leader, tapi terlebih kita sebagai manusia. Agar bisa survive di dunia yang gampang sekali tersulut emosinya. Hari-hari ini ngerasa gak sih orang gampang banget tersinggung? Hal kecil aja marah, hal kecil tersinggung. Belum lagi undang-undang ITE yang tersinggung bisa jadi proses hukum. Kita hidup di dunia di mana sangat mudah disulut. Dunia yang sedemikian berubah. Pengalaman saya jadi jurnalis juga teman-teman membuat saya dapat kesempatan berbincang dengan beragam kalangan. Presiden, Perdana Menteri, atlet ternama, diva, Mas Chris Martin, harus gue sebut Mas Chris, Coldplay. Penting, itu momen penting dalam karirku wawancara Chris Martin. Tetapi juga terpidana hukuman mati, koruptor, pelaku mutilasi, pemerkosa, politisi, mohon maaf bukan bermaksud menyamakan begitu ya. Tetapi saya berbincang dengan beragam kalangan. Dan kemudian saya mulai belajar untuk memilih dan memilah. Apa sih yang membuat orang-orang ada yang begitu berhasil dalam hidupnya, dicintai banyak orang, atau orang-orang biasa tapi punya determinasi luar biasa. Dengan orang-orang yang saya ajak berbincang, yang bahkan saya sekarang lupa siapa namanya, saking tidak meninggalkan kesan. Saya menemukan beberapa ciri atau trait kepemimpinan, atau kualitas yang dimiliki mereka. Yang pertama, mereka-mereka yang berhasil dalam hidup nih, itu adalah mereka-mereka yang selalu mau mendengarkan orang lain. Selalu terbuka pada beragam perspektif. Selalu berusaha untuk mencari common ground. Dan kenapa ini penting? Karena sekali lagi, kita hidup di dunia di mana ada begitu banyak orang yang beragam, begitu banyak perbedaan, yang kalau kita tidak punya kemampuan untuk selalu berusaha mencari apa yang sama di antara yang beda, itu bukan hanya akan menyulitkan kita untuk berbuat, tetapi juga akan tidak bisa membuat kita relevan. Nah, ditarik atau dibawa ini dalam konteks pekerjaan. Berbagai studi, berbagai hasil survei, berbagai testimoni, berbagai cerita, berbagai bukti menunjukkan leader yang berhasil, di perusahaan yang berhasil,
yang bukan hanya bisa mengakomodasi beragam perbedaan yang ada di lingkungan perusahaannya, tapi justru seek actively, berusaha mencari yang beda. Kalau kita bicara keragaman begitu ya, secara kasat mata dan yang standarnya tuh sekarang keberagaman, beragam suku, beragam agama, beragam budaya, itu hal-hal inherent yang dari sejak lahir itu melekat di diri kita. Tapi kalau kita bicara beragam studi yang terbaru saat ini, kalau kita bicara inclusion, diversity di tempat kerja, keberagaman bukan hanya itu sesungguhnya. Keberagaman perspektif, keberagaman aspirasi, dan keberagaman pengalaman hidup. Keberagaman perspektif itu artinya terkadang nih perusahaan kalau nyari orang, maunya nyarinya star worker semua. Sementara dalam perusahaan itu butuh beragam tingkat skill dan pemahaman. Ada satu survei yang menarik, yang semalam saya baru baca-baca Mbak, di Michigan University. Jadi mereka melakukan satu eksperimen, ada 2 kelompok. Satu kelompok isinya semuanya star workers, yang hebat-hebat, yang dianggap paling top tier lah di perusahaannya. Satu lagi kelompok lebih beragam, tingkat ilmunya, tingkat pengalamannya, tingkat skillnya. Mereka kemudian diberikan satu tugas yang sama, diminta untuk mencari solusi atas permasalahan. Ternyata yang dapat opsi solusi yang lebih beragam, lebih banyak, itu justru kelompok kedua, yang isinya adalah workers dengan beragam skill, pemahaman, tingkat, dan pengalaman. Kelompok satu nih yang isinya star worker semua nih, mereka dididik sama, pola berpikirnya sama, skillnya sama, dan cenderung ide-idenya jadi seragam. Jadi keberagaman perspektif itu justru bisa melahirkan opsi-opsi yang lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi kalau bicara keberagaman bukan hanya beda suku, beda agama, tapi juga perspektif yang ya memang sedikit banyak juga dipengaruhi dari latar belakang yang melekat pada dirinya. Yang kedua, perusahaan perlu nyari kalau bicara keberagaman aspirasi. Biasanya tuh kalau kita ngelamar kerja, selalu yang ditanya apa aspirasi kamu 5 tahun ke depan gitu kan. Wah saya ingin menjadi ini, punya target-target tertentu. Dan perusahaan selalu akhirnya meng-hire orang-orang yang punya aspirasi yang dianggap pekerja keras, yang punya ambisi tinggi untuk mencapai tingkat paling tinggi di dalam company-nya sehingga ia punya drive untuk maju. Keberagaman aspirasi itu juga seharusnya perusahaan membuka diri pada keberagaman orang-orang yang ketika ditanya aspirasinya mau jadi apa, dia akan bilang saya mau bukan hanya jadi pekerja yang baik tapi juga ayah yang baik yang perhatian pada anak. Saya mau perusahaan berhasil tapi kehidupan rumah tangga saya juga berhasil. Karena tidak semua orang bekerja untuk mencapai hal tertentu. Ada yang bekerja untuk bisa menghidupi keluarganya, bekerja untuk bisa dapat work-life balance. Aspirasi yang beragam. Dan itu seharusnya juga terbuka bagi perusahaan-perusahaan. Karena sekali lagi, keberagaman aspirasi itu akan membuat pekerja bisa saling belajar satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Itu keberagaman yang kedua. Keberagaman yang ketiga, yang sekarang nih hari-hari ini teori terbaru, keberagaman pengalaman. Kalau semua yang dicari lulusan luar negeri, S2, masih single. Beda pengalamannya dengan ibu yang punya 3 anak, yang punya kemampuan multi skill, yang bisa memanage waktu, yang punya kesabaran, yang bisa membagi atensi. Itu beda pengalamannya sama Gen Z yang baru lulus luar negeri, yang tentunya punya wawasan, ahli dalam gadget, tahu segala hal yang terbaru. Beda dengan misalnya karyawan yang sudah senior, yang punya cara bagaimana merawat relasi dengan pelanggan, yang punya pengalaman hidup yang lebih beragam dibandingkan Gen Z ini. Keberagaman dalam perusahaan termasuk juga keberagaman pengalaman hidup. Dan itu yang akan membuat dinamika dalam perusahaan itu menjadi lebih vibrant, menjadi lebih dinamis karena masing-masing akan datang membawa solusi, membawa ide, membawa tawaran produk yang berangkat dari pengalaman hidupnya sendiri. Jadi sekali lagi bicara soal keberagaman, ya penting harus beda agama, beda suku, beda bangsa. Dengan sendirinya kita hidup di Indonesia yang keberagaman itu sudah inherent. Walaupun memang terkadang tanpa sadar nih, kebijakan untuk merekrut hal-hal
mereka yang dianggap berbeda dari kebanyakan itu tidak dilakukan secara sadar dan sengaja pada perusahaan. Jadi itu ya tetap penting. Tapi selain itu, selain yang kasat mata, mari membuka keberagaman pada hal-hal yang sifatnya aspirasi, perspektif, dan pengalaman hidup. Itu yang akan membuat perusahaan menjadi lebih vibrant dan dinamis. Menurut saya itu Mbak Mira. Oke, jadi benar. Jadi apa yang kita alami sekarang ini adalah mungkin Pak bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang di HR ya, ini adalah paradoks antara star syndrome dan diversity. Ibu Sri Kandi, Ibu luar biasa Ibu ya. Jadi memang betul yang kita hadapi. Ini adalah masukan dari Mbak Nana sangat luar biasa. Dan kemudian berdasarkan pengalaman Mbak Nana ya, ini kan dunia laki-laki sekali. Apa sih yang mesti dilakukan oleh gender minoritas atau apapun yang dalam arti ya dalam kata-kata minoritas itu ya, apapun itu bentuknya. Apa yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang optimum? Tadi saya nanya ke Pak Eko, ini AP2 ini kayaknya dunia yang maskulin ya. Banyakan laki-lakinya dunia keras. Dan kalau kita bicara industri media, industri di mana saya berkarir selama puluhan tahun, itu juga industri yang maskulin. Sangat keras. Tapi dimanapun industrinya, saya tahu kita perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih kencang, 2 kali lebih serius untuk bisa dianggap setara dengan laki-laki. Dianggap setara loh. Bukan berarti kita tidak setara atau tidak bisa mencapai kualitas itu. Tapi untuk bisa mencapai posisi yang dianggap setara dengan laki-laki, perempuan harus bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih cepat, 2 kali lebih serius. Di semua industri. Terutama industri yang didominasi oleh laki-laki atau industri maskulin. Karena kerap kali yang dihadapi bukan hanya tuntutan pada keterampilan, tetapi juga menghadapi stigma. Saya kasih contoh, jurnalis di perusahaan media yang perempuan, itu jam kerjanya nggak tentu. Bisa belasan jam, pulangnya bisa malam bahkan pagi, yang shift pagi itu pulangnya pagi. Dan kemudian terkadang ada stigma-stigma di masyarakat yang mungkin karena ketidaktahuan, perempuan pulang pagi pasti wah gimana nih. Saya ingat cerita teman-teman saya yang waktu itu, ketika saya masih di Metro TV, sampai diberhentiin satpam, ditanya sama Pak RT mau ketemu katanya, karena nggak tahu ini kenapa pulangnya malam terus gitu, bahkan pagi gitu. Jadi ada stigma tuh yang melekat di situ. Belum lagi kemudian kalau nggak datang karena kerjaannya nggak kenal Sabtu Minggu gitu ya. Jadi kalau ada acara kelurahan atau ada acara bersih-bersih lingkungan, itu kadang suka nggak bisa ikut gabung karena jam kerjanya nggak memungkinkan gitu. Jadi ada stigma tuh yang melekat di dunia yang dianggap keras untuk perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang juga itu pekerjaan yang dianggap laki-laki. Saya sejak dulu ditempatkannya itu di Desk Politik dan Hukum. Jadi liputan saya ke kantor polisi, ke DPR, sampai jadi wartawan istana, TNI gitu ya, liputan bencana dan sebagainya. Jadi di Metro TV waktu itu, saya tidak pernah merasa dikebiri atau dihalangi pencapaian karir saya berdasarkan penugasan. Tapi di media-media lain saya tahu tuh, ada jurnalis perempuan yang hanya dapat pekerjaannya, wah liputan kuliner, liputan konvensi pers gitu ya, atau liputan jalan-jalan. Karena dianggap tidak cukup kuat, tidak cukup punya daya tembus narasumber, tidak cukup punya daya tahan yang kuat untuk liputan-liputan yang dianggap keras. Itu tapi tidak berlaku di saya dan di Metro TV. Tetapi saya masih ingat tuh zaman-zaman dulu awal-awal, saya pernah menghadapi situasi di mana merasakan tuh seksis. Saya ingat waktu itu liputan di DPR, ada politisi yang pada saat saya nanya, apa sayang, gimana sayang, disayang-sayangin gue Mbak Mir. Coba sekarang ada yang berani sayang-sayangin gue ya. Ingat juga waktu itu karena liputan di di markas gitu ya. Markas salah satu angkatan, itu selalu pasti, mana tuh Najwa disuruh ke depan, dianggap pemanis. Dan kemudian dianggap sebagai bunga pelengkap pada saat acara-acara ketentaraan gitu. Ketika saya melaporkan bencana terdahsyat abad ini, tsunami Aceh tahun 2005, dan saya menangis ketika itu. Saya ingat dulu serangannya banyak sekali, terutama dari kalangan-kalangan profesional. Wah tuh kan jurnalis perempuan cengeng, melaporkan bencana kok menangis gitu. Serangan sedemikian kuat dan dikaitkan dengan gender saya. Nggak kuat kan perempuan ngelihat mayat.
Serangan-serangan yang baru berhenti setelah laporan itu dapat beragam penghargaan jurnalistik. Tetapi proses ketika itu saya ingat tuh dianggap jurnalis cengeng, perempuan harusnya nggak nangis, perempuan harusnya kuat ngelihat mayat. Jadi ada banyak tuh stigma-stigma yang melekat dari gender saya yang kemudian membuat orang meragukan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya yakin mungkin pengalaman serupa pernah dialami oleh teman-teman dengan pengalaman yang berbeda tapi intinya sama. Diragukan, nggak dianggap cukup punya daya, nggak dianggap cukup bisa mampu melakukan ini. Jadi itu. Yang memang katanya kodratnya perempuan itu ya di rumah aja ngurus dapur kasur. Ketika tahu saya muslim, oh are you Muslim? Have you ever killed anyone? Karena kalau dalam meeting nih gue tahu nih perempuan-perempuan suka takut ngomong. Pokoknya setiap kali gue ngomong ide, lu puji ide gue ya. Baru dari potensi aja udah bisa naik pangkat kalau cowok-cowok.